Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Ghazwatu Uhud. Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruju'ul munafikin, amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa natijatu mukhalafatih. Daripada kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, peristiwa yang terjadi di tahun yang ketiga dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yaitu terjadinya peperangan Uhud, yang mana disebutkan salah satunya yaitu keluarnya Nabi dari kota Madinah untuk menghadang musuh daripada kufar Quraisy dan sekutunya untuk bertemu di peperangan Uhud. Kemudian peristiwa yang lain terjadi, yaitu di tengah perjalanan sebelumnya bergabung daripada orang-orang munafik, di tengah perjalanan mereka kembali meninggalkan daripada pasukan muslimin. Dan peristiwa yang ketiga yaitu perintah Rasulullah SAW dan apa akibat daripada menyalahi perintah Rasulullah SAW. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin wa akhdhi tha'ri man qutila minhum fi waqa'ati Badarin. Keluar kufar Quraisy dari kota Mekah dengan tujuan untuk menyerang kaum muslimin sebagai pembalasan dengan sebab terbunuhnya kufar Quraisy sebagian daripada mereka di peperangan Badar di tahun yang kedua. Wa kana adaduhum ma'aman halafahum salasata alafi rajul, yang mana pasukan kufar Quraisy ditambah sekutu-sekutunya berjumlah 3.000 pasukan. Fa kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfu rajulin. Wa raja'a anhu fit tariq Abdullah ibni Ubay bi 300 min ashabihil munafikin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah untuk menghadapi daripada pasukan kufar Quraisy beserta sekutunya, yang mana beserta Rasulullah SAW sekitar 1.000 pasukan. Di tengah perjalanan Abdullah ibnu Ubay, yaitu kepalanya munafikin, beserta 300 daripada orang-orangnya keluar dari barisan kaum muslimin. Yang sebelumnya 1.000 berkurang dari 300 sehingga menjadi kurang lebih sekitar 700 pasukan kaum muslimin. Kemudian manakala kaum muslimin melihat, menyaksikan daripada apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ubay beserta pengikutnya, maka kaum muslimin saling berselisih paham apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang munafik tadi. Faqala qaumun nuqatiluhum. Sebagian daripada kaum muslimin ada yang berpendapat, udah kita bunuh aja. Ini mereka sudah keluar daripada kaum muslimin. Dan ada sebagian yang mengusulkan untuk udah tinggalkan aja, jangan kita urusin lagi orang-orang yang tidak mau beserta kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Maka apa yang terhadap kalian dalam masalah orang-orang munafik itu menjadi dua pendapat. Jadi ada golongan yang berpendapat untuk udah bunuh aja orang-orang munafik. Ada pun sebagian mengusulkan udah tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang meneliti, yang memeriksa mereka dengan apa-apa yang mereka perbuat. Jadi Allah yang mengetahui secara detail apa yang mereka perbuat. Apakah kalian menghendaki bahwa memberi hidayah terhadap orang yang sudah Allah sesatkan? Dan orang-orang yang sudah Allah sesatkan, maka tidak bakal kalian bisa memberikan kepada mereka jalan untuk memberi hidayah. Jadi kesimpulannya di sini terhadap orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan perkara zahirnya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Adapun urusan hati mereka adalah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keringkasan sedikit daripada peristiwa sebelum terjadinya peperangan berkecamuk di antara kaum muslimin dan pasukan musuh, yaitu terjadinya keluarnya pasukan yang tergabung daripada Abdullah ibn Ubay beserta pengikutnya, yaitu kaum munafikin, daripada pasukan kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjauhkan hati kita daripada sifat-sifat nifak dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita senantiasa dalam iman kepada Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin. Amin rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa taala alam.